Malakul mauti yaqifu kulla yaumin ala babihi khamsa marratin fa idza wujidal insanu qad nafada aqluhu wa qatama ajaluhu ulqiya alaihi ghamaratul mauti fa ghasyiyathu karabatuhu wa ghamaratuhu famin ahli baitihin nasyiratu sya'raha wad-daribatu wajhaha wal baqiyatu bisujumiha wasarihatu biwailiha fayaqulu malakul mauti wailakum mimmal faz'u wa mimmal jaza'u ma adhabtu li ahadin minkum rizqa wa la qaratu lahu ajala. Malakal maut setiap hari, malakal maut setiap hari 5 kali memantau di pintu rumah seorang hamba. Apabila maut menghampiri hamba maka sudah tidak bisa makan, ajalnya habis, menimpa padanya sakaratul maut, maka kerabatnya akan merasakan kesusahan dan kesedihan. Adapun ahli mayit yang wanita akan mengacak-ngacak rambutnya, memukul-mukul wajahnya, menangis terseduh-seduh karena kesedihannya, memukul-mukul karena kepayahannya. Malakal maut berkata, celaka kamu, apa yang kamu sesalkan, apa yang kamu kagetkan. Begini Bu, kalau dalam tulisan yang ini, jadi malakal maut nanti di rumah ibu dalam 1 jam 5 kali nengok, tapi penjelasan di sini dalam 1 hari 5 kali nengok. Ketika lagi nengok, malakal maut diizinkan mencabut nyawa suami ibu. Suaminya dicabut, mati. Maka ketika sudah mati, orang sudah nggak bisa makan, ajal sudah nggak ada, menimpa padanya sakaratul maut, maka keluarganya akan merasa susah dan sedih. Adapun ahli mayit yang wanita, di sini penjelasannya wanita. Adapun istrinya, anak perempuannya, itu pasti akan mengacak-ngacak rambutnya. Contoh begini, Dimas ini mati, istrinya itu pasti sedih, makanya rambutnya diacak-acak. Kenapa kamu mati Mas? Aku masih mengharapkanmu Mas, aku cinta padamu Mas, kita dulu memang berjanji Mas, hidup mati bersama Mas, tapi kalau kamu sudah mati saya nggak akan ikut mati Mas. Bu, kalau suaminya mati mau ikut mati apa tetap hidup? Oh, berarti nggak cinta sama kamu semua. Maka kalau wanita ketika mendengar suaminya meninggal, kalau wanita mendengar ayahnya meninggal, otomatis akan acak-acakan, rambutnya diacak-acak, wajahnya dipukul. Ya Allah, kenapa? Umpama anaknya yang meninggal, ya Allah, kenapa anakku yang mati, ya Allah. Maka ketika ada orang yang baru punya anak, anaknya meninggal di usia 1 tahun 2 tahun, itu biasanya ngelegek. Ngerti ngelegek apa dah? Meneng baik sampai tanggane yu sadar yu nyebut yu but yu sadar yu aku ki sapa kuntilanak. Ini sudah tertulis, kalau suami meninggal, istri akan memukul, akan menyobek-nyobek baju, sorry kok menjerit ya Allah. Maka dalam kacamata hukum, bagaimana hukumnya wanita ikut ziarah ke kuburan? Kemarin ada yang tanya ini, ibu-ibu sini cerdas, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau wanita ikut ziarah? Kalau ziarah dalam rangka menengok suaminya, menengok anaknya, terus di kuburan sorikhoh an-niyahah, teriak-teriak menjerit, ya Allah, aku ingat anakku ya Allah.
itu nggak boleh. Tapi kalau ziarah Wali Songo, nah itu lain lagi. Kalau ziarah Wali Songo lain lagi. Nanti kita ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sampai sana di makam Sunan Gunung Jati kita ngomong, ini orang sakti, ini orang hebat. Malam-malam Bu, Sunan Gunung Jati itu lagi wirid tahajud, melek-melek di tengah laut. Terus lama-lama kayu yang dinaiki geser, jatuhnya ke negeri Cina. Setelah di negeri Cina, dilalahnya di Cina musim pageblung. Kalau sekarang COVID-19, itu nggak ada yang mampu menyembuhkan. Dilalahnya beliau berdoa kepada Gusti Allah, penyakitnya sembuh, maka diangkat menjadi menantu. Sudah diangkat menjadi menantu, istrinya orang Cina. Maka kalau ibu nanti ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati, ornamennya kebanyakan ornamen Cina. Betul apa tidak? Yang sudah ke sana, maka piringnya piring Cina, keramiknya keramik Cina, karena untuk kepengurusan tentang pembangunan dulu yang ngatur istri yang dari Cina. Pangapunten, Kanjeng Sunan Gunung Jati bojone sampean pira bojone? Bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya Bu begini Pak, ini kan ngaji mati, itu nggak boleh ketawa-ketawa sebenarnya. Tapi ini ada anak-anak, ada ibu-ibu. Ini kalau saya bawa sedih, besok nggak berangkat lagi. Saya nggak mau ngaji malam Kemis. Kenapa? Sedih. Lah emang kenapa? Orang di rumah saya udah sedih. Kenapa? Duit nggak punya, utang banyak, suami nganggur. Saya udah sedih. Kenapa ke masjid malah diajak nangis? Itu yang jadi masalah. Makanya kesini enjoy saja. Betul apa tidak? Ini kan muka-muka orang punya utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Kanjeng Sunan Gunung. Jadi beliau nanti kita ziarah, ibu boleh nyontoh raja, wali, hebat, sakti, meninggal, mempertanggungjawabkan apa yang dibawa, apa yang diperbuat. Saya apa? Maka kita nyari iktibar. Maka wanita ziarah ke makam hukumnya boleh. Tapi kalau ziarah ke keluarganya menyebabkan nangis, teriak-teriak, shorihoh dan niyahah, hukumnya haram, nggak boleh. Lah di sini kalau ada keluarga meninggal maka wanita memukul mukanya, wal baqiyatu bisujumiha, nangis terseduh-seduh karena kesedihannya, memukul-mukul, ya Allah kenapa suamiku mati, ya Allah kenapa anakku mati. Maka malakal maut menyampaikan, celaka kamu kalau kamu terus teriak seperti itu. Emang belum tahu kalau yang namanya hidup akan mati? Emang belum tahu yang namanya mati bisa kapan saja? Udah nggak usah nangis. Itu maksudnya. Tapi manusiawi, kalau kehilangan keluarga pasti nangis. Betul apa tidak? Tadi malam jam segini, enggak ding, jam 10, karena saya ngajar semalam 2 tempat juga. Saya itu kehilangan Pak RW. Bu, Pak, saya ini Ustadz tapi penakut sama mayat aja takut saya itu. Saya itu kalau ada orang meninggal nggak berani ngelihat wajahnya. Semalam saya harus duduk, saya suruh buka mukanya. Buka, saya deket begini, Pak RW, Pak RW. Lawang hari Senin ngabarin saya, Pak Ustadz, adiknya Haji Sugianto meninggal. Siap Pak RW, terima kasih. Lah kok hari Selasa dia yang meninggal? Itu saya nggak percaya, saya liatin aja. Biasanya saya lu nggak berani itu. Tapi kalau wanita ngelihat begitu sambil nangis, teriak-teriak, dalam agama tidak boleh. Kata malakal maut, celaka kamu, berarti kamu nggak ridho, kamu nggak ikhlas.
Maka dalam agama kalau sudah dipanggil oleh Allah, hatinya harus ikhlas. Maka muncul inna lillahi wa inna ilaihi. Kami dari Allah juga dikembalikan kepada Gusti. Jadi nanti para suami, kalau Allah mengizinkan istrinya meninggal duluan, jangan nangis. Setuju apa tidak? Hei, ini kayaknya udah kompak. Kalau lagi begitu jangan ya, karena kalau pulang dicubitin istrinya. Tadi kamu ngomong setuju ya, kurang ajar kamu ya, gitu kayaknya. Kayaknya begitu ini, pasti udah takut. Ini berarti ISIS, ikatan suami takut istri ini. Sama istri juga, kalau suaminya menunggal dalam tatanan tauhid yang ikhlas. Punten, orang tuanya, anaknya harus ikhlas. Ini semua ketentuan dari Gusti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law yarawna makanahu wa yasma'una kalamahu wa ma huwa alaihi ladahalu ammayitihim wa labaku ala anfusihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang nyawaku di kekuasaannya, kalau hamba melihat posisi malakal maut, mendengar suaranya, maka seorang hamba akan lupa dengan mayit keluarganya dan akan menangis terus menerus menyesali diri sendiri yang banyak salah dan dosa. Begini maksudnya, Bu. Ibu ketika suaminya sekarat, ini ngelihat malaikatnya, Bu. Suami lagi sekarat, Allah, umpama ibu ngelihat malaikatnya lagi ndudut. Kemudian ibu mendengar suara malaikat, wa yasma'una kalam, mendengarkan suaranya. Kamu Dimas, kamu dulu kerjaannya maksiat. Nih, ibu dengar, ibu ngelihat bentuknya malaikat, maka ibu akan takut dengan diri sendirinya, akan melupakan kalau suaminya sudah mati. Sama laki-laki nih, kalau kita ngelihat ketika istri nyawanya dicabut, kita akan lupa kalau istrinya itu sudah mati. Maaf, orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, kawan kita meninggal. Kalau mata kita ngelihat malakal maut lagi mencabut, dengar suaranya, kita akan lupa dengan adanya mayit. Kita akan takut dengan diri kita sendiri. Makanya Allah membuat kita tidak bisa melihat malakal maut, karena kalau melihat kita ketakutan. Punten, ini malam ini yang ngaji itu nggak cuma manusia, Bu, ada jin. Percaya apa tidak? Apa perlu saya tongolkan? Tok, maju tok. Giliran setan aku. Jin, kok mantok aja jin. Bukan itu maksudnya. Ini serius. Jadi yang namanya jin itu dimana ada pengajian ikut ngaji. Hanya kita nggak bisa ngelihat. Kalau ngelihat kita takut. Di pondok pesantren anak saya, Al-Falah Ploso Mojo Kediri, tempatnya Gusmi. Gusmi punya zikir namanya Zikrul Ghafilin. Yang ada di masjid ini lama udah nggak dengar saya ini. Apakah belum zikir lagi? Sampai hari ini, Bu, semuanya masih ada ruangan kelas yang jam tertentu nggak boleh ada siswa atau siswi.
Nggak boleh, karena jam itu buat ngaji jin yang muslim. Maka kadang-kadang ada penghapus jalan sendiri, ada bangku jalan sendiri. Sampai sekarang masih ada. Ruangan itu nggak boleh dipakai jam 10 sampai jam 11 kalau nggak salah. Di Ploso Al-Falah. Sampai saiki masih ada. Jadi santri-santri jin itu juga ada. Maka malam ini sama. Cuman kita nggak bisa ngelihat. Maka penjelasan ini, kalau kita bisa ngelihat malakal maut, kita akan lupa dengan semua kehidupan. Adanya cuman astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Dipanggil suaminya, "Bu, bikin kopi." "Astagfirullah Pak, istighfar Pak." Kalau gitu doang nanti. Suaminya bisa ngelihat malakal maut, istrinya minta duit, "Pak, minta duit buat belanja." "Ya Allah, ya Allah." Begitu doang nanti malah. Makanya kita nggak bisa lihat ini. Selanjutnya, summa idza humilal mayyitu ngalan nungasi rafrafat ruhuhu fauqan nungas wa hiya tunadiya ahli ya auladi la talngaban nabikumud dunya kama langib tubi jama'tul mala min khilihi wa min ghairi hilih falmuhna'atu lakum wattabghatu alayya fahdharu mislama hilabi. Kemudian ketika mayit di atas keranda mayat, jadi mayitnya lagi dipopong, udah di dalamnya, maka rohnya akan bersuara di atas keranda mayat dengan ucapan. Jadi nanti mayit, Bu, ini mayit digotong, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya hari Senin nyolatin mayit, malam tadi malam Rebu ya nyolatin mayit. Di sini siapa yang pengen saya sholatin mayit? Wih beneran nyolatin mayit, di depannya itu sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah. Saya niat sholat ini mayit fardu kifayah, 4 takbir imaman karena jadi imam. Allahu Akbar. Sudah pernah nyolatin mayit apa belum, Bu? Ustaz, apa boleh wanita nyolatin mayit? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Hah? Belum pernah lihat sih ya. Di sini ada yang belum pernah nyolatin mayit. Kalau belum harus ada pendidikan sholat mayit. Karena nanti tiba-tiba ada orang mati ikut nyolatin, sok pinter. Sholat. Ayo sholat mayit. Jejer siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Habis itu ditanya, "Dimas bisa enggak?" "Enggak." Ya ngaksi. Belajar dulu. Maksudnya apa pasukannya Kang Dimas? Semuanya. Ya semua yang hadir. Jangan sok ikut-ikutan. Karena maaf, biasanya kalau nyolatin mayit dikasih duit. Takutnya cuman buru duit doang. Mayan, mangewo. Nyolatin mayit mangewo, lelokok lumayan. Ketika mayitnya dibopong, Bu, jalan. Ini rohnya ada di atas. Rohnya ngomong, "Wahai istriku." Ini yang mati suami, Bu, suamimu. Istrinya kan ngikutin di belakang keranda mayat sambil Pak, kok ya mati sekarang, Pak. Kan utangnya masih banyak.